Bab 6 Energi spiritual di gunung jelas jauh lebih padat daripada di bawah. Dalam sekejap, Xiao Chen bisa merasakan energi spiritual yang kuat memancar keluar. Meridian yang diperlebar oleh Purple Thunder Divine Incantation dengan cepat terisi. Energi spiritual beredar dengan cepat di 8 meridian utama. Xiao Chen tidak lagi berani mencoba untuk memaksa energi spiritual ke dalam dantian seperti hari sebelumnya dan sebaliknya dengan patuh menggunakan energi spiritual untuk memberi makan tulang, kulit, dan ototnya. Dia bergantian antara bernapas masuk dan keluar. Dan napasnya mulai stabil. Dia memasuki kondisi ketiadaan. Seolah-olah dia telah menjadi satu dengan pegunungan. Keadaan ini dipertahankan selama sekitar 4 jam. Energi spiritual dalam beberapa ratus meter dari Xiao Chen tiba-tiba menjadi gelisah. Dan energi spiritual yang tak terbatas dan megah dengan panik ditarik ke dalam tubuh Xiao Chen oleh kekuatan yang tidak diketahui. Xiao Chen, yang telah memasuki keadaan ketiadaan, tiba-tiba dikejutkan oleh situasi. Energi spiritual ini seperti sungai besar, tanpa henti mengalir ke tubuhnya. Energi spiritual di meridiannya menjadi semakin tebal, menyebabkan Xiao Chen, yang sudah jenuh dengan energi spiritual, merasa sakit. Jika ini berlangsung selama 1 jam lagi, dia pasti akan meledak dan mati. Dia tidak bisa mengendalikan sirkulasi Purple Thunder Divine Incantation, yang dengan panik terus bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat dari biasanya dengan setidaknya 2 lipatan. Apa yang sedang terjadi? Ketakutan mendalam merayap ke dalam pikiran Xiao Chen. Apakah saya akan mati seperti ini? Energi spiritual yang bergelombang terus-menerus menyembur ke tubuhnya. Dia melakukan yang terbaik untuk mengarahkan energi spiritual dalam meridiannya ke tulang, kulit, dan ototnya. Tetapi dia tidak bisa mengimbangi laju energi spiritual yang mengalir ke dalam tubuhnya. Meridiannya sudah mulai menunjukkan beberapa retakan kecil. Dan bercampur dengan retakan adalah beberapa jejak darah segar. Gelombang rasa sakit yang kuat dikirim ke otaknya. Dan Xiao Chen mendengus dan hampir pingsan karena rasa sakit. Dia menurunkan kesadarannya, mengamati bahwa dantiannya masih berupa massa tanpa bentuk. Dia mengepalkan rahangnya dan memutuskan untuk bertaruh. Jika energi spiritual ini tidak dapat menemukan jalan keluar, maka ia akan meledak dan segera mati. Hanya dengan berhasil memadatkan roh bela dirinya, dia dapat menyaring energi spiritual menjadi esens. Setelah membuat keputusan itu, kesadarannya segera mengendalikan energi spiritual untuk menghancurkan melawan dantian. Energi spiritual ini jauh lebih kuat dari energi spiritual yang dia gunakan sebelumnya. Dan seperti sebelumnya, ketika mendekati dantian, energi itu berhenti. Namun, kali ini, itu tidak bangkit kembali. Dari 3 meridian utama dada, gelombang lain dari energi spiritual yang kuat datang dan bergabung dengan yang lain, membentuk keseluruhan yang lebih kuat. Dan kemudian dengan keras, itu menabrak penghalang yang mengelilingi dantian. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah segar. Tetapi energi spiritual masih belum memasuki dantian. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat menembus penghalang. Tetapi dia mencoba beberapa kali lagi dan gagal secara tidak sengaja. Xiao Chen mulai marah dan terus-menerus mengendalikan energi spiritual untuk menghancurkan penghalang di sekitar dantian. Setelah upaya kelima, Xiao Chen sudah memuntahkan 5 suap darah. Namun, kali ini, dia jelas bisa merasakan bahwa penghalang melunak. Bab 6a Dia merasakan sukacita di hatinya. Tetapi alih-alih mengumpulkan energi spiritual untuk mencoba lagi, ia mengambil napas dalam-dalam dan membiarkan energi spiritual di tubuhnya menumpuk dengan bebas. Dalam waktu singkat, energi spiritual yang terkumpul lebih kuat dari sebelumnya. Itu melonjak.
di bawah kendali kesadaran Xiao Chen, dan tampaknya telah berubah menjadi naga banjir, menggeram pada dantian saat benda itu menabraknya. Ada ledakan keras yang datang dari tubuh Xiao Chen, penghalang di dantian yang telah menghambat kemajuan Xiao Chen selama 8 tahun benar-benar rusak. Dia mengabaikan rasa sakit dan menurunkan kesadarannya, ingin melihat apa yang menyebabkan masalah di dalam dantiannya. Sepasang mata tiba-tiba muncul dan mengawasinya. Mata itu seperti membakar obor, menunjukkan kekuatan tertentu. Xiao Chen merasa seperti gunung besar menekannya. Di tempat ini, ia seperti semut, dan keinginan untuk menyembah entitas ini tampaknya memengaruhinya. Namun, sebelum dia terpesona, rasa sakit yang hebat menyebabkan dia pingsan. Ketika Xiao Chen pingsan, Purple Divine Incantation tidak berhenti beredar, yang berarti energi spiritual sekitarnya masih terus mengalir ke tubuhnya. Tidak seperti sebelumnya, energi spiritual ini tidak diserap ke dalam daging dan tulangnya. Semuanya dikumpulkan dalam dantiannya. Dantian, yang awalnya berupa massa tak berbentuk, tampaknya telah bubar, dan di dalamnya adalah Azure Dragon muda kecil. Mata Azure Dragon tertutup, dan 5 cakarnya sedikit terbuka. Itu dengan rakus mengisap energi spiritual yang mengalir. Kedua kumisnya bergoyang dengan lembut. Tampaknya sangat nyaman. Dan seluruh tubuhnya dengan cepat berenang berputar-putar, terus-menerus menyedot energi spiritual. Kulit lembut Azure Dragon perlahan mengeras, dan hanya bentuknya yang tidak berubah. Energi spiritual di sekitarnya perlahan mulai tumbuh tipis. Bahkan tempat dengan energi spiritual yang lebih padat tidak akan mampu mengimbangi laju yang dikonsumsi naga Azure itu. Perlahan, energi spiritual di sekitarnya benar-benar tersedot kering. Dan pemulihan energi spiritual surga dan bumi akan membutuhkan waktu yang lama. Naga Azure tampaknya tidak puas dan terus menuntut lebih banyak. Namun, tidak ada lagi energi spiritual yang tersisa di tubuh Xiao Chen. Ketika melihat daging kuat Xiao Chen, tubuhnya mulai mengerut. Naga Azure ini benar-benar ingin mengekstraksi energi spiritual di dalam dagingnya. Azure Dragon terus menyerap selama 1 jam lagi sebelum berhenti. Kulit Azure-nya berubah menjadi lebih padat dan kuat. Dia membuka matanya, mengulurkan 5 cakarnya, berenang dengan gaya hidup, dan mengangkat kepalanya sambil melepaskan raungan ganas. Seolah-olah itu terperangkap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan akhirnya melihat siang hari lagi. Raungan ganas ini keluar dari tubuh Xiao Chen, meroket dan menembus langit. Spirit beast dari wilayah terluar dari Seven Horn Mountain bersujud ketakutan. Suara ini sepertinya mengandung tekanan yang kuat. Seolah-olah itu dibuat untuk membuat mereka merasa takut. Pada saat yang sama, Sekte Master dari Phoenix Passionate Palace, White Emperor City, dan gerbang bela diri suci dari benua Tianwu semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke kejauhan. Menggumamkan kata-kata yang sama. Naga Azure telah bangun. Pada saat ini, Xiao Chen akhirnya bangun. Hal pertama yang dia perhatikan adalah perubahan pada tubuhnya, yang telah layu. Namun, dia tidak bisa diganggu tentang hal ini. Dia ingat bahwa ada sepasang mata misterius di dalam dantiannya, yang membuatnya merasa takut. Dia dengan cepat duduk di posisi lotus dan mengirim kesadarannya ke dantiannya. Tapi dia tidak lagi melihat mata. Hanya Azure Dragon kecil. Ada beberapa awan putih mengambang di sekitarnya. Dan matanya tertutup. Diam-diam menunggu. Apa yang terjadi? Dia jelas melihat sepasang mata yang berisi kekuatan dan kekuatan yang kuat. Sehingga dia tidak akan pernah melupakannya. Mungkinkah ini adalah karya Azure Dragon kecil itu? Bab 7 Xiao Chen mengendalikan kesadarannya untuk mendekati Azure Dragon. Kesadarannya hampir menempel pada wajah Azure Dragon, membuatnya tampak sangat jelas.
Pada saat ini, Azure Dragon itu tiba-tiba membuka matanya, mengejutkan Xiao Chen. Naga Azure tampaknya tidak memperhatikannya dan segera menutup kedua matanya. Xiao Chen buru-buru menarik kesadarannya. Tatapan Azure Dragon jelas. Murid-muridnya seperti mata air yang jelas. Tatapannya tampaknya mampu menarik jiwa orang-orang dan menyebabkan mereka melayaninya. Namun, apa Azure Dragon ini? Dia tidak ingat seekor naga memasuki tubuhnya. Mungkinkah itu roh marsial? Apakah dia berhasil memadatkan roh martialnya? Azure Dragon. Azure Dragon Martial Spirit. Xiao Chen tiba-tiba teringat memori yang sangat jauh dari tubuh ini. Dahulu kala, benua Tianwu memiliki 4 sekte besar. Master sekte dari 4 sekte besar ini memiliki garis keturunan binatang suci. Para murid klan mereka dilahirkan secara alami dengan roh bela diri binatang kudus. Kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat dari biasanya. Selain itu, roh marsial binatang buas memiliki sifat spiritual. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan roh marsial biasa. Naga Azure dari timur, macan putih dari barat, burung vermilion dari selatan, dan kura-kura hitam dari utara. Masing-masing dari 4 klan besar mewakili arah mata angin. Garis keturunan Xiao Clan adalah naga Azure dari timur. Namun, ribuan tahun yang lalu, karena alasan yang tidak diketahui, Azure Dragon Holy Beast Martial Spirit berhenti muncul di klan Xiao dan klan mereka yang kaya, kuat dan terhormat direduksi menjadi klan lokal dari sebuah kota kecil. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa repot memikirkan hal-hal ini. Dia hanya peduli dengan fakta bahwa dia telah memadatkan roh bela diri dan sekarang bisa memadatkan esens untuk berlatih teknik bela diri. Dia mungkin tidak akan kalah dari Xiao Jian 7 hari kemudian. Dia sekali lagi menenggelamkan kesadarannya ke dalam tubuhnya. Memeriksa status Purple Thunder Divine Incantation. Sebelumnya, Purple Thunder Divine Incantation beredar dengan panik, seperti ujung pedang yang menunjuk ke punggungnya. Dia tidak ingin memasuki situasi di mana ada kemungkinan dia akan meledak lagi. Apa yang membuatnya terkejut adalah bahwa Incantation Dewa Guntur Ungu telah beredar dengan stabil dan bahwa wilayah kultivasinya telah mengambil langkah besar ke depan. Dia dengan kuat mengkonsolidasikan lapisan pertama. Dia sementara mengabaikan Azure Dragon Martial Spirit dan memutuskan untuk fokus pada Purple Thunder Divine Mantra untuk saat ini. Setelah mengolah Purple Thunder Divine Incantation untuk semalam, itu bisa menyebabkan kekuatannya meningkat secara eksponensial. Lebih jauh lagi, ketika dia meninju dengan tinjunya, listrik akan dipancarkan. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya tinjunya. Dia ingat bahwa dalam kompendium kultivasi, ada tertulis bahwa setelah menumbuhkan mantra ilahi guntur ungu, seseorang dapat memadatkan api benar guntur ungu. Karena kerajaan Purple Thunder Divine Incantation telah terkonsolidasi secara stabil di lapisan 1, Xiao Chen memutuskan untuk mencobanya. Xiao Chen bangkit dan mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation. Saat dia melakukannya, mata Azure Dragon di dantianya terbuka dan 3 awan putih melayang di sekitarnya perlahan mulai menipis. Esens yang murni dan kental mengalir dari tubuhnya ke meridian Xiao Chen. Pikiran Xiao Chen kaget. Dia bisa merasakan aliran tiba-tiba esens yang jernih dan nyaman. Dia dengan hati-hati mengarahkan energi ini untuk bersirkulasi di dalam tubuhnya. Mengikuti metode dalam ringkasan budidaya, esens ini menuju ke tangan kanannya dan berkumpul di sana. Energi itu kemudian keluar dari 4 titik akupuntur utama Tianquan, Jugu, Kus, dan Neiguan, untuk berkumpul di jari tengahnya. Tiba-tiba ada cahaya listrik mendesis di jarinya. Itu terus berkedip sampai semua listrik berkumpul ke ujung jarinya. Api ungu seukuran kacang tanah terbentuk.
Xiao Chen melihat nyala api yang tak henti-hentinya berayun. Sepertinya api itu akan padam kapan saja. Dia tersenyum pahit. Belum lagi membunuh orang. Bahkan di dunia aslinya, nyala api ini hanya bisa digunakan untuk menyalakan rokok. Dia melambaikan tangannya dan memadamkan api. Xiao Chen tidak putus asa. Fakta bahwa dia bisa berhasil memadamkan nyala api pada upaya pertamanya adalah penghiburan besar. Hanya saja, dia tidak menyadari bahwa ketika dia memadamkan nyala api, percikan kecil tidak sepenuhnya padam dan jatuh ke tanah. Begitu menyentuh tanah, itu menyebabkan cabang-cabang mati di sekitarnya dan daun-daun yang jatuh dalam jarak setengah meter terbakar. Nyala api kemudian mati dalam sekejap. Jika tumpukan abu tidak tertinggal dan jika dia tidak bisa merasakan panas di wajahnya, dia tidak akan percaya bahwa ada api di sini sebelumnya.